Oke, kembali lagi di channel kita Kijang Mas Official. Hari ini kita akan membahas seputar masih di Microsoft Excel, yaitu di rumus fungsi if kombinasi dengan or dan and. Jadi sebelum lanjut ke materi, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share sebanyak-banyaknya, dan tentunya selalu aktifkan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja ke materi. Hari ini terlebih dahulu saya akan menjelaskan fungsi if kombinasi dengan and. Langsung saja. Ini ada dua ketentuan. Ketentuan yang pertama, jika nilai IPA, IPS, dan bahasa Indonesia lebih besar dari 60, maka status lulus. Yang kedua, yaitu jika nilai IPA, IPS, atau bahasa lebih besar dari 60, maka status lulus. Nah, untuk if kombinasi and, kita menggunakan yang di atas terlebih dahulu, yaitu langsung saja kita aplikasikan. Kita tekan sama dengan if kurung buka and kurung buka lagi, jika nilai IPA lebih besar dari 60 dan atau titik koma, nilai IPS lebih besar dari 60 dan nilai bahasa lebih besar dari 60, kurung tutup, titik koma atau maka, tanda petik, statusnya adalah lulus. Nah, selain itu, atau titik koma, tanda petik, tidak lulus. Tidak lulus. Tanda petik, kurung tutup, enter. Nah, sini sudah muncul tidak lulus. Kemudian kita tarik ke bawah. Kita tarik ke bawah, maka langsung dia muncul. Nah, di sini sudah muncul tidak lulus, tidak lulus, tidak lulus, 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 tidak lulus. Nah, maksud daripada fungsi and ini adalah jika ada salah satu daripada nilai nilai mata pelajaran IPA, IPS maupun bahasa yang nilainya 60, maka secara tidak langsung atau secara langsung dia akan statusnya berubah menjadi tidak lulus karena nilai 60 itu masih dianggap remedi. Nah, seperti ini 60, 55, 58 tidak lulus, 60, 50, 60 tidak lulus, 60, 60, 70 tidak lulus karena ini masih dua ini adalah masih harusnya remedi. Nah, ketika ini 65, 80, 70 statusnya langsung lulus, seperti itu. Yang di bawahnya sama juga seperti itu. Yang di bawah ini karena masih ada nilai IPS-nya ini remedi dia lagi satu, maka statusnya tidak lulus. Oke, itu untuk N. Kemudian kita hapus terlebih dahulu. Kita lanjut ke OR. Kita menggunakan ketentuan yang kedua, yaitu jika nilai IPA, IPS, atau bahasa lebih besar dari 60, maka statusnya adalah lulus. Rumusnya sebenarnya hampir mirip dengan yang kombinasi N. Langsung saja kita aplikasikan sama dengan if kurung buka or kurung buka lagi, jika nilai IPA lebih besar dari 60 atau titik koma, atau kita sesuaikan, lihat di sini di di perintah yang muncul setelah kita ketikkan di sini masing-masing laptop kadang-kadang berbeda. Di
kebetulan saja di laptop saya ini menggunakan titik koma. Bisa dilihat di sini ada yang menggunakan koma saja, menggunakan titik saja, atau titik 2 biasa. Seperti itu. Tinggal disesuaikan saja di sini. Oke, lanjutkan. Jika atau nilai IPS lebih besar dari 60 atau titik 2 titik koma. Nilai bahasa Indonesia lebih besar dari 60 kurung tutup, maka statusnya adalah lulus. Kemudian tanda petik lagi, selainnya itu atau titik koma, tanda petik tidak lulus. Tanda petik kembali dengan tanda kurung. Nah, tanda kurungnya ini kita sesuaikan saja berapa kurung buka yang kita pakai harus sesuai dengan kurung tutupnya. Nah, apabila dia tidak seimbang atau kurang kurung tutupnya, maka akan muncul seperti ini. Nah, kalau misalnya muncul seperti ini, kita tekan dia saja, maka dia akan langsung menyesuaikan. Apalagi itu berfungsi ketika kita kurang tanda kurung. Nah, bagaimana ketika kita tidak isi tanda petik? Kita coba saja, kita hapus tanda petiknya, kita enter. Nah, akan muncul juga seperti ini, tanda bahwa perintah kita ada yang kurang. Kita coba tekan yes. Nah, di sini kebetulan juga dia mau. Nah, apabila kita salah perintah, di sini kan saya menggunakan titik koma, tapi saya coba di sini menggunakan titik 2. Apa yang akan muncul setelah kita coba tekan enter? Nah, saya akan muncul seperti ini. Coba kita tekan OK. Nah, maka tidak mau. Baru kalau misalnya kita salah menggunakan titik koma atau perintah untuk pembatas dari perintah sebelumnya ke perintah lanjutan, itu kita harus meneliti satu persatu di mana letak kesalahannya. Nah, kebetulan saja ini kita tahu karena kita sengaja tadi. Kita langsung saja ganti ke titik koma dan enter, kemudian langsung dia muncul tidak lulus. Kita tarik ke bawah seperti biasa. Nah, ini sudah muncul tulisan tidak lulus. Nah, apa maksud sebenarnya daripada perintah if or atau if kombinasi or ini? Nah, maksudnya adalah dapat diartikan seperti ini. Jika nilai mata pelajaran IPA, IPS, atau bahasa itu dia lebih besar daripada angka 60, salah satunya saja, itu statusnya adalah lulus. Tapi jika tidak ada salah satu dari ketiga mata pelajaran ini atau lebih dari mata pelajaran lainnya, karena menyesuaikan dengan tabel yang kalian buka, jika salah satu di antara mata pelajaran ini itu ada yang mengandung nilai di atas 60, maka statusnya akan lulus. Seperti ini contohnya. Di sini 60, 60, 70. Nah, di sini angka 70-nya ini. 70-nya ini dia statusnya adalah lulus. Otomatis dia akan lulus karena 70 ini yang menyelamatkan dari angka-angka 60 ini. Yang berbeda dengan status N tadi. If kombinasi N tadi. Kalau misalnya if kombinasi N-nya tadi kan salah satunya saja ada angka 60, itu sudah statusnya tidak lulus karena kombinasi N itu adalah dia mencari angka di mana semua mata pelajaran ini harus di atas 60.
karena di sana letak perbedaannya dengan kombinasi ori. Jadi untuk video kali ini mungkin sudah jelas, atau kalaupun masih kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Untuk video kali ini saya sudah ingin sampai di sini lebih dahulu. Kita sambung di video berikutnya.